Renungan Harian Galeri E Katolik, membangun karakter Kristiani di era modern. Selamat pagi. Renungan Harian Galeri I Katolik pada Senin 18 Agustus tahun 2025 akan membawa kita merenungkan 4 pilar fundamental dalam kehidupan Kristiani. Kesabaran dalam proses, ketulusan dalam tanggung jawab, kejujuran sejati, dan rasa syukur atas penyertaan ilahi. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan di era modern. Pembahasan ini akan didasarkan pada perikop Injil Markus 10, 17-27, dan Lukas 18, 18-27, yang mengisahkan tentang orang muda kaya, serta kitab Hakim-Hakim 2, 11-19, yang menyoroti siklus ketidaksetiaan Israel. Sabar dalam proses, menghadapi mentalitas serba instan. Kesabaran dalam perspektif iman Kristiani merupakan kemampuan mendalam untuk menahan diri dari reaksi emosional yang berlebihan dalam situasi yang menegangkan atau tidak nyaman. Ini mencakup pengendalian emosi dan pikiran, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan atau rintangan dengan baik, lebih dari sekadar menahan diri. Sabar juga dimaknai sebagai sikap bertahan dalam situasi sulit, kemauan untuk menerima kenyataan, kemampuan berpikir panjang, kegigihan, ketidakmudahan putus asa, ketenangan, sikap memaafkan, dan keikhlasan hati. Dalam konteks spiritual, kesabaran bukanlah tanda kelemahan atau penyerahan diri pasif terhadap cobaan, melainkan sebuah ketabahan dan ketangguhan yang aktif. Sebuah keutamaan yang mendekatkan individu kepada Tuhan. Era modern ditandai dengan kecepatan dan kemudahan yang serba instan, di mana informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, dan layanan seperti pemesanan makanan atau laundry kilat menjadi norma. Generasi muda, khususnya Gen Z, tumbuh dalam lingkungan digital yang mendorong keinginan akan segala sesuatu yang cepat dan efisien. Namun, kemudahan ini membawa konsekuensi yang seringkali tidak disadari, yaitu fenomena yang dikenal sebagai hurry sickness atau penyakit terburu-buru. Istilah ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu ingin melakukan lebih banyak hal dalam waktu sesingkat mungkin, menyebabkan kegelisahan saat harus menunggu, seolah setiap detik yang berlalu adalah sia-sia. Kehidupan yang serba cepat ini tidak hanya menghilangkan kesabaran, tetapi juga memicu kelelahan mental yang meluas. Tekanan untuk selalu bergerak cepat dan menyelesaikan segala sesuatu sekarang juga seringkali melampaui batas kemampuan diri, berdampak serius pada kesehatan mental. Oleh karena itu, di tengah arus kehidupan yang terus berpacu, mengembangkan kesabaran menjadi lebih dari sekadar disiplin spiritual. Ini adalah tindakan kesadaran diri yang esensial untuk melindungi diri dari kelelahan mental dan menemukan kembali kedamaian batin. Ini menunjukkan bahwa hilangnya kesabaran memiliki dampak psikologis yang serius, bukan hanya moral, dan bahwa menumbuhkan kesabaran adalah penawar penting terhadap efek samping negatif kehidupan modern. Contoh nyata kesabaran dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai aspek, dalam belajar dan berkarya. Seorang mahasiswa yang sabar mengerjakan skripsi atau proyek besar, meskipun prosesnya memakan waktu lama dan penuh revisi, tidak mencari jalan pintas atau menyerah. Demikian pula, seorang profesional yang menghadapi tantangan berat dalam pekerjaan akan tetap gigih dan tidak mudah putus asa, menghargai setiap langkah proses menuju tujuan. Dalam hubungan sosial, kesabaran terlihat saat seseorang menahan diri dari kemarahan atau reaksi emosional yang berlebihan dalam situasi tegang. Ini bisa berarti mengambil napas dalam-dalam sebelum merespons atau mendengarkan keluhan teman atau anggota keluarga tanpa memotong pembicaraan atau langsung menghakimi. Meskipun ada keinginan untuk segera memberikan solusi dalam menghadapi kesulitan hidup, seseorang yang kehilangan pekerjaan dan harus memulai dari awal akan menunjukkan kesabaran dengan menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan dan berusaha bangkit kembali dengan gigih dalam mencari peluang baru tanpa berputus asa. Contoh nyata, kesabaran dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam belajar dan berkarya, seorang mahasiswa yang sabar mengerjakan skripsi atau proyek besar, meskipun prosesnya memakan waktu lama dan penuh revisi, tidak mencari jalan pintas atau menyerah. Demikian pula, seorang profesional yang menghadapi tantangan berat dalam pekerjaan akan tetap gigih dan tidak mudah putus asa, menghargai setiap langkah proses menuju tujuan. Dalam hubungan sosial, kesabaran terlihat saat seseorang menahan diri dari kemarahan atau reaksi emosional yang berlebihan dalam situasi tegang. Ini bisa berarti mengambil napas dalam-dalam
sebelum merespons atau mendengarkan keluhan teman atau anggota keluarga tanpa memotong pembicaraan atau langsung menghakimi. Meskipun ada keinginan untuk segera memberikan solusi dalam menghadapi kesulitan hidup, seseorang yang kehilangan pekerjaan dan harus memulai dari awal akan menunjukkan kesabaran dengan menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan dan berusaha bangkit kembali dengan gigih dalam mencari peluang baru tanpa berputus asa. Kedua, tulus dalam tanggung jawab, melayani dengan hati yang murni. Ketulusan dan tanggung jawab adalah dua pilar karakter yang saling terkait erat. Ketulusan didefinisikan sebagai sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Sementara itu, tanggung jawab berarti berani mengakui kesalahan, dapat diandalkan, dan amanah dalam menjalankan tugas. Ketulusan dalam tanggung jawab melampaui sekadar memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Ia berakar pada integritas internal dan motivasi yang murni, bukan hanya kepatuhan eksternal atau untuk mencari pujian. Tindakan yang dilakukan dengan tulus berasal dari keyakinan batin akan kebaikan dan kebenaran, bukan karena paksaan, imbalan, atau untuk menghindari hukuman. Motivasi internal inilah yang membuat seseorang menjadi amanah, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan reliable, bahkan ketika tidak ada pengawasan. Ini memperdalam pemahaman tentang tanggung jawab dari sekadar kewajiban. Transaksional menjadi sebuah kebajikan yang berakar pada karakter dan integritas pribadi. Rasa tanggung jawab sejati tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang dimulai dari hal-hal kecil dan dibentuk melalui pembiasaan. Beberapa contoh ketulusan dalam tanggung jawab dalam berbagai konteks kehidupan meliputi dalam rumah tangga, seorang anak yang merapikan tempat tidur dan kamarnya sendiri secara mandiri, membantu tugas rumah tangga sederhana seperti mencuci piring atau menyapu lantai, merawat hewan peliharaan, atau membantu memasak tanpa harus disuruh berulang kali. Tindakan ini dilakukan bukan karena takut dimarahi, melainkan karena kesadaran akan meringankan beban orang tua dan menjaga keharmonisan rumah. Kontrasnya, seseorang yang tidak tulus akan melakukan tugas hanya jika diawasi, mengeluh, atau mencari alasan untuk tidak membantu dalam pekerjaan. Ketulusan dalam pekerjaan ditunjukkan dengan datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, bertanggung jawab penuh atas job description, mengakui kesalahan yang diperbuat dan belajar darinya, serta menjaga rahasia perusahaan. Hal ini berarti melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, bukan sekadar mencari gaji atau pujian semata. Sebaliknya, perilaku tidak tulus dalam pekerjaan dapat berupa bekerja asal-asalan, menunda-nunda, mencari kambing hitam saat ada kesalahan, atau membocorkan informasi demi keuntungan pribadi. Sebagai pelajar, seorang pelajar yang tulus dalam tanggung jawabnya akan belajar dengan rajin dan tekun, menyelesaikan tugas dan ujian sekolah dengan baik tanpa menyontek, menghormati guru dan staf, melaksanakan piket kelas, dan tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Mereka memahami kewajiban untuk belajar dan bertanya saat tidak mengerti, bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus, tetapi untuk pemahaman materi yang mendalam. Kontrasnya, pelajar yang tidak tulus mungkin akan menyontek, menunda tugas, tidak menghormati guru, atau hanya belajar untuk lulus ujian tanpa niat memahami materi. 3. Jujur walau tidak dilihat, integritas dalam terang Injil. Kejujuran sejati dan integritas internal merupakan fondasi karakter yang kokoh. Kejujuran adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Integritas berarti bertindak secara konsisten dengan apa yang dikatakan, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Integritas internal inilah yang secara langsung mencegah seseorang untuk terlibat dalam tindakan korupsi, karena mereka memahami bahwa korupsi adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Refleksi Injil,
Kisah orang muda kaya Amarka 10:17-27. Luk 18:18-27. Kisah orang muda kaya adalah salah satu perikop Injil yang paling menantang dan relevan untuk memahami kejujuran yang melampaui penglihatan mata manusia. Seorang pria kaya raya yang tampaknya saleh dan telah menaati semua perintah sejak muda mendekati Yesus untuk menanyakan bagaimana ia dapat memperoleh hidup kekal. Yesus yang melihat ke dalam hatinya mengidentifikasi satu hal yang kurang pada pria itu. Ia diminta untuk menjual semua hartanya, memberikannya kepada orang miskin, dan kemudian mengikuti Yesus secara radikal. Mendengar permintaan ini, pria itu menjadi sangat sedih dan pergi karena ia memiliki banyak harta. Peristiwa ini memicu ajaran Yesus yang terkenal tentang betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah, bahkan lebih sulit daripada seekor unta melewati lubang jarum, sebuah gambaran yang menekankan kemustahilan manusiawi. Ketidakjujuran orang muda kaya ini bukanlah pada pelanggaran perintah yang terlihat, melainkan pada idola tersembunyi di dalam hatinya, cinta akan kekayaan yang lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Meskipun secara lahiriah ia tampak patuh dan saleh, batinnya terbagi. Ia tidak sepenuhnya jujur pada dirinya sendiri atau pada Tuhan mengenai kesetiaan utamanya. Ketidakmampuannya untuk melepaskan hartanya menyingkapkan penyembahan berhala yang tersembunyi ini. Ini merupakan bentuk korupsi internal dalam hati, meskipun bukan dalam arti hukum. Kejujuran sejati, terutama dalam ranah spiritual, menuntut kita untuk memeriksa dan menyerahkan bahkan keterikatan atau idola tersembunyi yang bersaing dengan keutamaan Tuhan. Ini adalah tentang integritas hati, bukan hanya kinerja lahiriah. Pernyataan Yesus, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu mungkin. Marka 10:27. Luk 18:27 bukan sekadar penegasan kemahakuasaan ilahi. Ini adalah penekanan teologis bahwa keselamatan dan ketaatan radikal termasuk kejujuran sejati yang menuntut penolakan idola adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia semata. Kemustahilan yang disebutkan Yesus merujuk pada ketidakmampuan bawaan manusia untuk memenuhi standar kesempurnaan Tuhan atau untuk melepaskan diri dari idola duniawi hanya dengan kekuatan kehendak. Kemungkinan yang ada pada Allah berarti bahwa keselamatan dan transformasi radikal yang diperlukan untuk kemuridan sejati adalah karunia kasih karunia ilahi. Ini adalah panggilan untuk percaya kepada Tuhan untuk melakukan yang mustahil di dalam diri kita, bukan sekadar berusaha lebih keras. Hal ini menggarisbawahi pemahaman bahwa kejujuran sejati, terutama yang menantang keterikatan terdalam kita, adalah karya Tuhan di dalam diri kita. Korupsi dan hedonisme sebagai manifestasi ketidakjujuran. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi ekonomi, hukum, politik, dan moral suatu bangsa. Ini adalah bentuk kebohongan dan kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hedonisme atau gaya hidup mewah dan boros seringkali didorong oleh keinginan untuk cepat kaya dan mengabaikan nilai-nilai kesederhanaan. Gaya hidup ini adalah manifestasi ketidakjujuran terhadap diri sendiri dan orang lain karena mengejar kepuasan pribadi di atas kebaikan bersama. Kisah orang muda kaya secara profetis menyingkapkan akar korupsi dan hedonisme, bukan sekadar tindakan kriminal atau gaya hidup, melainkan penyembahan berhala, idolatri, penyembahan harta benda, dan kesenangan di atas Tuhan. Ketidakjujuran walau tidak dilihat adalah ketika seseorang membiarkan idola ini berkuasa di hati, yang kemudian bermanifestasi dalam tindakan korupsi mencari kekayaan dengan cara tidak jujur, atau hedonisme menggunakan kekayaan secara berlebihan untuk kesenangan diri. Keadaan spiritual internal secara langsung memengaruhi perilaku etis eksternal. Oleh karena itu, mengatasi korupsi dan hedonisme secara efektif tidak hanya memerlukan kerangka hukum, tetapi juga transformasi spiritual yang memprioritaskan Tuhan di atas kepemilikan materi, menumbuhkan integritas internal. Contoh kejujuran dalam menghadapi godaan dalam kehidupan sehari-hari meliputi
mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya meskipun tidak ada yang melihat dan ada kesempatan untuk menyimpannya, tidak menyontik saat ujian. Contoh praktik syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui mengucapkan syukur dalam doa dan permohonan untuk segala hal tanpa khawatir berlebihan, menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani sebagai ungkapan syukur dari hati. Tidak melupakan berbuat baik dan memberi bantuan kepada sesama, karena tindakan kasih ini adalah korban yang berkenan kepada Allah. Membuat jurnal syukur, menuliskan 3-5 hal yang disyukuri setiap hari, bahkan hal-hal kecil seperti senyuman dari seseorang. Praktik ini melatih fokus pada aspek positif kehidupan. Terlibat dalam kegiatan sosial atau menjadi relawan untuk menyadari kelimpahan berkat yang diterima dan pentingnya berbagi dengan sesama. Melakukan meditasi dan refleksi untuk mendalami pemahaman tentang berkat-berkat yang sering terlewatkan dalam kesibukan hidup. Melihat kepada orang yang lebih susah atau kurang beruntung untuk menyadari betapa banyak nikmat yang masih dimiliki, sehingga mendorong rasa syukur dan menghindari keluh kesah. Kesimpulan, panggilan untuk hidup berintegritas dan bersyukur. Renungan ini menegaskan kembali bahwa kesabaran dalam proses, ketulusan dalam tanggung jawab, kejujuran sejati, dan rasa syukur yang mendalam adalah fondasi yang tak tergantikan bagi karakter Kristiani. Di era yang serba instan ini, kesabaran menjadi penawar terhadap kelelahan mental, memungkinkan kita menghargai setiap langkah dalam perjalanan hidup. Ketulusan dalam tanggung jawab melampaui sekadar kepatuhan, berakar pada integritas internal yang mendorong tindakan murni, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun sebagai pelajar. Kisah orang muda kaya dari Injil mengajarkan bahwa kejujuran sejati melibatkan penyingkapan dan penyerahan idola tersembunyi di hati seperti kecintaan pada kekayaan yang jika tidak diatasi dapat bermanifestasi sebagai korupsi dan hedonisme. Transformasi ini, yang mustahil bagi manusia, dimungkinkan oleh anugerah Allah yang tak terbatas. Terakhir, kisah siklus ketidaksetiaan Israel dalam kitab Hakim-Hakim mengingatkan kita akan bahaya berpaling dari Tuhan karena pengaruh duniawi, sekaligus menyoroti kesetiaan dan kesabaran Allah yang tak tergoyahkan. Rasa syukur kita, oleh karena itu, harus menjadi respons terhadap penyertaannya yang konstan, bahkan dalam ketidaksetiaan kita. Laporan ini menyerukan setiap individu untuk mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa perjalanan iman adalah sebuah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan ketergantungan penuh pada Tuhan. Dengan hidup dalam kesabaran, ketulusan, kejujuran, dan rasa syukur, kita dapat mengalami transformasi sejati dan menjadi saksi kasih ilahi di dunia. Dengan penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang tampak mustahil akan menjadi mungkin.